Sampaikan dulu baru turun. Naik lagi bro. Coba ganti yang satu dulu nih. Asmon. Asmon Muslim Kristen? Asmon? Oi. Apa sih? Masih nyaman jadi Kristen ya, Glenn? Masih nyaman bang. Masih percaya Yesus Tuhan? Iya bang. Nggak pernah bertanya ke pendeta, apa alasannya Yesus Tuhan? Saya tidak bertanya bang, karena saya sendiri sudah tahu. Bisa dijelaskan Bang Juma? Tetap dia fokus Yesus Tuhan gimana ini? Iya, enggak apa-apa. Tadi kan dalilnya iblis itu memang menyesatkan. Orang kalau sudah masuk dalam lingkaran iblis itu sulit untuk keluar kecuali menggunakan akal. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus masih bertuhan? Karena Yesus ketika datang ke tengah Bani Israel, kalau dia tidak bertuhan, berarti dia ateis. Faktanya tidak begitu. Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 31, Yohanes 8:29, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Berarti sama dengan Yesus hamba Tuhan yang bertuhan. Seorang manusia yang bertuhan lalu dituhankan lagi, itu namanya konyol, itu namanya zolim. Sudah tahu orang itu bertuhan, kenapa dituhankan? Itu namanya zolim. Nah, kenapa saudara-saudara Kristen kita ini menuhankan Yesus yang diajarkan dari barat? Karena mereka memang tidak punya nabi, tidak ada rasul yang datang kepada mereka, nenek moyang mereka, tidak ada. Karena Yesus hanya untuk Bani Israel, sedangkan mereka ini bukan Bani Israel. Mereka kemudian mengikuti ajaran dari barat. Begitu kemudian Islam datang, Islam tidak memaksakan untuk menjadi pengikutnya. Islam hanya menyeru bahwa yang benar itu A, yang benar itu B, yang benar itu C. Tidak ada pemaksaan. Berbeda dengan penjajah ketika masuk, ya siapa yang tidak segolongannya ya tahu sendiri itu yang terjadi. Makanya mereka memaksakan Yesus menjadi Tuhan, sedangkan Yesus sibuk mengajak muridnya, pengikutnya untuk bertuhan kepada Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Begitu Bang Handi. Itu fakta, itu real. Oke, makasih Bang Juma. Willy bisa nggak pakai itu Bang? Ini suara saya apa? Willy, Masih noise ya? Masih noise. Noise. Jangan pakai itu. Pakai biasa aja. Sambut Pak Kris dulu. Pak Kris, selamat malam Pak Kris. Malam. Ya, ditanggapi tuh, ditanggapi aja Bang Juma langsung. Bang, nggak pakai soundcard ini. Atau Bang Willy dulu mau nanggapi Bang Juma? Silakan Bang Willy dulu, silakan. Ya makanya kan ada gurunda sini, jadi aku mau bertanya. Tapi suara aku Silakan. aman ya, Bang Handi ya, suara aman ya. Aman. Iya, soalnya kalau aku nggak pakai soundcard, suara aku jelek, Bang Handi. Gimana dong? Ya udahlah, aku lanjut lah. Bagus suaranya Bang. Iya, terima kasih Gurunda. Jadi begini, Bang Sumaya, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Ya. Jadi pada kesempatan ini aku ingin berdiskusi. Aku nggak ingin berdiskusi Bang Sumaya, apalagi berdebat. Siap. Ya, karena aku tahu Bang Sumaya, aku sadar diri lah ya. Ilmu aku ini masih jauh di bawah Gurunda Sumaya. Oke Bang Suma, sebenarnya Iya, aku mau silakan. Segala puji bagi Allah. Ya, Iya. betul.
Sebenarnya pertanyaan ini aku tujukan kepada Ustadz Tata, tapi karena beliau mungkin nggak monitor, jadi aku ada pertanyaan baru lah buat Bang Suma. Soalnya aku Silakan. udah nih kontrak untuk bertanya seumur hidup sama Ustadz Tata seperti itu Tata. maksudnya. Iya. Iya, silakan. Tapi karena beliau nggak monitor, maka aku mengajukan pertanyaan kepada Gurunda aja. Ya, jadi begini Bang Suma ya. Ya, Siap. nggak usah panjang lebar. Jadi begini Iya. pertanyaan aku. Apakah menurut pandangan Bang Suma, kekristenan di Indonesia ini akan punah atau tetap eksis, tapi dengan pengikut yang terus menurun? Karena kita tahu sendiri Bang Suma, bahwa akhir-akhir ini anggota API terus menyuarakan kebenaran dan fakta serta data tentang kekristenan itu sendiri. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, setiap orang yang mendengarkannya akan terguncang dan minimal berpikir pakai akal sehatnya mereka bahwa inilah kebenaran yang sejatinya yang disampaikan anggota API. Hanya mungkin saja jiwa-jiwa sibilisis mereka lah yang pada akhirnya melawan akal sehat mereka sendiri. Terus pertanyaannya Bang Suma, seperti yang aku ajukan tadi, bagaimana menurut pandangan Bang Suma? Silakan Iya, Bang Suma. baik. Baik, saudaraku, makasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi ketika ditanya, apakah Kristen akan tetap bertahan? Kristen akan tetap bertahan oknum-oknum yang kemudian tidak menggunakan akal sehat di dalam beragama Kristen. Kok bisa? Ya, karena serangan bertubi-tubi dari Bible 1, serangan bertubi-tubi dari Yesus 2, serangan bertubi-tubi dari internal mereka sendiri 3, dan serangan dari Al-Quran. Kenapa bisa kayak begitu? Tunggu dulu. Jangankan makhluk manusia, makhluk biologis, iblis aja nih, yang tadinya segolongan dengan malaikat, berada sudah di Ganbi Eden, sudah ada di taman yang bernama Eden, bersama dengan Adam alaihissalam. Di sana tidak ada susah payah, tidak ada pengaruh, hanya disuruh sujud saja. Sujud aja kepada Adam, menghormat kepada makhlukku Adam yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Enggan. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Lebih baik aku masuk ke dalam neraka jahanam daripada aku sujud kepada manusia Adam. Tipikal tabiat ini ada di dalam agama saudara. Lebih baik saya membusuk di neraka, meski Bible mengatakan ini, meski Yesus mengatakan ini, meski kemudian Al-Quran mengatakan ini. Lebih baik saya membusuk di neraka. Karena gengsi, karena sombong. Apa yang membuat kemudian iblis itu jatuh? Karena sombong. Illa iblis, kecuali iblis, istakbara wa kana minal kafirin. Mereka adalah kelompok yang sombong. Sombong kepada kebenaran, sombong kepada akal sehatnya sendiri. Mereka tidak mau kemudian tunduk di hadapan Tuhan penciptanya demi untuk sebuah kesombongan. Apakah Yesus diutus untuk seluruh umat manusia? Tak ada dalilnya. Apakah Yesus itu ateis, tidak bertuhan? Faktanya dalilnya bertuhan. Tapi kenapa dituhankan? Maka jurus yang terakhir apa? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Iblis tidak begitu-begitu amat. Iblis itu tahu kalau dia itu adalah bertuhan. Tahu kalau iblis itu punya Tuhan. Iblis masih mengenal pencipta langit dan bumi. Iblis masih mengakui kemuliaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Iblisnya kemudian berkata di hadapan Tuhannya, aku
tidak sujud kepada Adam bukan karena aku ingkar engkau Tuhanku, bukan. Malah dikatakan dalam Al-Quran setelah dia bersumpah di hadapan Tuhannya untuk menyesatkan anak keturunan Adam, apa kata iblis? Rabbi, ya Tuhanku. Kepada siapa iblis memanggil Tuhan? Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan Adam alaihi salam. Iblis memanggil Tuhan kepadanya. Tapi kalau saudara kita Kristen, pernah nggak dia memanggil Tuhan kepada Tuhan yang mengutus kemudian para nabi? Enggak. Dia memanggil Tuhannya kepada Yesus ciptaan. Iblis masih memanggil pencipta langit dan bumi. Bahkan iblis mengatakan, demi kemuliaanmu, wabi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Iblis masih mengimani kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara kita Kristen ini, enggak lagi. Kemuliaan Tuhan habis sehabis-habisnya. Tuhan mereka imani turun menjadi bayi. Bahkan mereka bukan hanya sekedar itu, Tuhan mereka imani menjadi manusia dan mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Iblis tidak gitu-gitu amat. Iblis masih memuliakan Tuhan. Iblis masih sujud kepada Tuhan. Selain dia ketika diminta sujud kepada Adam, baru mereka enggak mau. Iblis tahu neraka. Tahu neraka itu pedih, tahu. Tapi karena kesombongan, dia rela kemudian masuk ke dalam neraka jahanam daripada mereka disuruh sujud, menghambakan diri, menghormatkan diri kepada Adam alaihissalam. Iblis tahu itu. Begitu juga Kristen. Kristen tahu Yesus itu manusia. Kristen tahu ada penyesat bernama Yesus. Kristen tahu kitabnya setiap saat direvisi. Kristen tahu larangan Tuhan makan babi. Kristen tahu Tuhan memerintahkan bersunat. Kristen tahu dilarang kemudian mengganggu hari Sabat, hari Sabtu. Tahu Kristen itu. Tahu betul. Kristen tahu Yesus itu bersunat, Yesus itu syahadat, Yesus itu puasa, Yesus itu sujud, Yesus itu bertuhan. Kristen tahu. Kenapa kemudian mereka tidak tunduk kepada kebenaran? Sombong. Apakah mereka akan habis? Iblis nanti habis di muka bumi, baru mereka habis di Indonesia. Akan tetap ada. Karena iblis telah bersumpah, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. La uqwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Hamba yang terpilih adalah mereka yang mendudukkan Tuhannya Yesus, bukan makhluk. Yang mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk, dan mendudukkan Yesus Nabi Rasul untuk Bani Israel. Itu adalah manusia mukhlasin, mereka yang ikhlas terpilih di antara manusia.